Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menghantarkan kami bersama-sama di tempat ini. Terima kasih karena rencana dari keluarga kami ini, Tuhan telah menyatakan pertolongan-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh menyaksikan bersama-sama kedua mempelai telah berdiri di hadapan jemaat, bahkan di hadapan Tuhan, dan siap mengikuti acara pemberkatan nikah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati rangkaian acara kami pada hari ini, Bapak, dari awal sehingga dapat berakhir dengan pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang kami buat di dalamnya Tuhan dimuliakan. Memberkati kedua mempelai dengan kekuatan, mereka bisa mengikuti acara ini sampai selesai oleh karena pertolongan Tuhan. Bahkan semua keluarga besar, seluruh jemaat Tuhan berkati. Hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kedua mempelai silakan duduk, dan jemaat Tuhan silakan duduk kembali. LB garing Romawi 4 garing 2021 perihal pelimpahan pemberkatan nikah. Sesuai dengan perihal di atas, maka bersama ini dari Badan Pengurus Jemaat GKI Longbeliu dengan ini memberikan hak penuh kepada Gembala atau BPJ GKI Jemaat Tepian 2 untuk melaksanakan pemberkatan pernikahan antara saudara. Nama Yuliadi, tempat tanggal lahir Berau 8 Juli 1993, asal gereja GKI Jemaat Tepian 2, keanggotaan Baptis, alamat Tepian 2,
dengan saudari nama Lonita, tempat tanggal lahir Batu Majang 10 Oktober 1993, asal gereja GKI Longbeliu, keanggotaan Baptis, alamat Longbeliu. Demikian surat pelimpahan hak ini kami buat untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Atas perhatian dan pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Badan Pengurus Jemaat Gereja KMI Injil Indonesia Longbeliu, 14 April tahun 2021. Gembala Pendeta Darpius STH, Sekretaris Dorli Henida SE, cap dan masing-masing tanda tangan. Yang kedua, Datar GKI garing TB garing Romawi 4 garing 2021 perihal surat keleluasaan pelaksanaan pemberkatan pernikahan. Memperhatikan rencana pernikahan dan terpenuhinya persyaratan untuk pernikahan dilaksanakan, maka pada hari ini Jumat tanggal 23 April 2021 di Jemaat Gereja KMI Injil Indonesia Tepian Buah, Badan Pengurus Jemaat Gereja KMI Injil Indonesia Tepian Buah menyatakan bahwa pernikahan saudara-saudara ini dapat dilaksanakan antara nama Yuliadi, tempat tanggal lahir Berau 8 Juli 1993, asal gereja KMI Injil Indonesia Jemaat Tepian Buah, sudah baptis. Alamat Kampung Tepian Buah, RT 2, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Nama ayah Ibu Edungau, nama ibu Luhung Usah. Dengan nama Lonita, tempat tanggal lahir Batu Majang 10 Oktober 1993, alamat Longbeliu, RT 2, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, asal gereja KMI Injil Indonesia Jemaat Longbeliu, sudah baptis. Nama ayah Tasangau, nama ibu Bunga Lirang. Dinikahkan oleh Pendeta Gulen Paul STH. Demikian surat keleluasaan pelaksanaan pernikahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tepian Buah, 23 April 2021. Badan Pengurus Jemaat Gereja KMI Injil Indonesia Tepian Buah, Ketua atau Gembala Pendeta Gulen Paul STH, Sekretaris Ibu Rostigo STH, tanda tangan dan cap. Puji Tuhan. Baik, kita lanjut acara kita. Saya mengajak kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Nyanyian Kemenangan Iman pada nomor 87. 87, berkat yang tentu Tuhan memberi.
saya berikan kesempatan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sekaligus acara pemberkatan nikah. Kepada Bapak Gembala, saya persilakan. Terpujilah nama Bapa di dalam kerajaan surga. Oleh anugerah Tuhan, kami boleh ada berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saat ini kami berada dalam ruangan ini, Bapa, bersama-sama mengucap syukur, akan bersama-sama menyaksikan pemberkatan nikah kedua anak kami atau saudara kami. Tuhan berkati kami semua, berkati saudara-saudara kami yang akan dinikahkan. Dan sebentar kami juga akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Salam. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada kumpul bersama-sama di tempat ini. Satu hal yang Tuhan begitu luar biasa lakukan dalam setiap kehidupan kita, di mana 2 atau 3 tempat kelai dan segah boleh berkumpul di tempat ini untuk satu tujuan, menyaksikan dan menyetujui pernikahan kedua anak kita yang saat ini duduk di depan kita. Mari kita dukung, mari kita sokong mereka dengan doa kita, bahkan dengan nasihat-nasihat kita. Karena kita tahu kita boleh bertumbuh di dalam kekristenan, selain itu secara kualitas iman, juga dengan secara kuantitas atau jumlah, yang salah satunya adalah melalui pernikahan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Kristus, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan untuk kita sebelum kita bersama-sama menyaksikan peneguhan atau pemberkatan dan pemberkatan pernikahan kedua anak kita ini, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-3. Ada beberapa bagian saya akan membaca. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-3 firman Tuhan tertulis demikian: hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Saya percaya kita semua mengerti ini. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula terhadap suaminya. Kemudian di dalam Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayatnya ke-15 sampai dengan ayat yang ke-7, dan bahkan sampai 18 dan 19 saya akan baca demikian: hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat yang ke-18 dan 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Ini merupakan nasihat bagi kita semua. Keluarga lepas keluarga yang di dalam kehidupan telah berumah tangga. Tentu sejak awal kita dipersatukan. Ya mungkin kalau yang saya katakan bolehlah zaman dahulu, mungkin ada yang dinikahkan dengan sederhana, tetapi kebanyakan yang zaman-zaman sekarang orang menikah tentu dengan ikatan janji. Laki-laki dan perempuan mengucapkan janji mereka dalam pernikahan.
di hadapan orang banyak, bahkan di hadapan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Banyak juga mereka yang melanggar janji itu. Mereka hanya mengucapkan kata-kata ketika mereka akan dipersatukan. Tetapi ketika mereka sudah dipersatukan, mereka lupa janji mereka terhadap pasangan. Ini sesuatu yang kalau kita katakan sangat aneh. Kita yang mengucapkan, kita juga yang melanggar. Pertama kita datang mengejar pasangan kita, laki-laki dan perempuan, saling suka. Lalu dipanggillah orang tua, adat dan sebagainya. Setelah dipersatukan, hal kecil menjadi masalah dan mereka mengatakan cukup sampai di sini. Dan itu bukan satu keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah keluarga yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Berkata apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hanya kita manusia ini kadang-kadang yang melanggar itu, yang tidak mau tahu. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan, menasihatkan kepada kita semua. Hai suami, ingatlah akan tanggung jawabmu kepada istrimu. Hai istri, demikian juga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, dan kedua, mempelai yang berbahagia, pernikahan merupakan bukan satu dipersatukan dengan paksaan. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, apa kalian dipaksakan orang lain untuk menikah atau berkenalan? Tidak. Paling jauh orang diperkenalkan lewat temannya, atau paling bagus lagi mereka bertatap muka saling suka. Seperti indah jadinya. Jadi jangan heran, bisa saja satu saat ada anak-anak kita yang tiba-tiba datang berkata, "Mak, kita ke tempat sini, saya sudah begini dan begitu." Tinggal respon orang tua. Kalau semuanya berjalan baik, kalau mereka tidak membukanya dengan cepat sebelum waktunya, itulah yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, dua orang yang dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, dan tentu menyatukan dua orang ini berbeda sifat, berbeda kesukaan, dan bukan hal yang mudah. Namun yang hebatnya lagi, dua hal yang berbeda sifat ini dapat dipersatukan asal di dalamnya ada saling mengerti satu dengan yang lain. Ada dulu orang muda, ketika mudanya dia tidak sabar, ketika sudah menikah dia menjadi orang yang sabar. Nah, kepada saudara-saudara yang ingin menikah, mari melihat diri kita, apa yang perlu dirubah. Karena sifat karakter kita memang susah untuk dirubah. Tetapi bukan berarti karakter atau sifat itu tidak bisa disesuaikan dengan keadaan atau pasangan kita di rumah tentunya secara khusus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, firman Tuhan juga mengingatkan secara khusus juga kepada kedua mempelai di dalam ayat yang ke-18 dalam Kolose pasal 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau kita baca bagian pembacaan firman Tuhan itu, hai istri-istri. Yang kata itu bukan berarti satu suami banyak istri. Karena kita baca jamak di situ ya, lebih dari satu. Hai istri-istri. Dikatakan dalam firman Tuhan itu, tunduklah kepada suamimu. Sekali lagi, ayat itu bukan berarti satu suami banyak istri, tetapi menyatakan keseluruhan. Kalau saya berkata, hai istri, semua yang statusnya sebagai istri, atau hai suami-suami, semua yang statusnya sebagai suami atau telah beristri. Jadi jangan dikatakan bahwa itu hai istri-istri, jadi satu suami banyak istri atau satu istri banyak suami, tidak. Tapi berbicara tentang keseluruhan suami dan istri yang telah berkeluarga. Tunduklah kepada suamimu, hai istri. Tunduk berarti bukan tunduk jatuh demikian, tidak. Tetapi tunduk dalam kata penghormatan.
tunduk dalam kata penghargaan, tunduk dalam perkataan mengasih sesuatu yang kebijakan-kebijakan di dalam keluarga. Istri tunduk di situ. Tetapi juga bukan berarti, hai istri-istri, saudara-saudara tidak punya wewenang di situ. Itu sebabnya firman Tuhan berkatakan diberikan pasangan yang sama, yang sepadan. Istri juga punya hak suara di dalam keluarga. Segala sesuatu diputuskan dalam musyawarah di dalam keluarga. Tetapi pada kedudukan tertinggi adalah suami. Jadi istri harus tunduk kepada suami. Dalam arti menghormati, menghargai sebagai kepala keluarga. Demikian juga untuk suami. Hai suami-suami, tunduklah kepada kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Pria punya kedudukan tinggi sebagai kepala di dalam keluarga, tetapi juga mereka punya tanggung jawab yang besar di dalam keluarga. Dalam tindakan seorang suami, bagaimana dia boleh memelihara keutuhan keluarga, mencukupkan segala kebutuhan jasmani dan rohani. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus, tanggung jawab itu. Penuhi tanggung jawab sebagai suami. Untuk kebutuhan sehari-hari, sandang atau makanan, keamanan, dalam kasih, itu semua tanggung jawab yang ditunjang, didukung oleh istri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, dalam hal ini suami bertanggung jawab melindungi, mencari kebutuhan hidup, kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, itu saling dipenuhi satu dengan yang lain. Dan lebih daripada itu, di dalam susunan keluarga Kristen, Allah menempati tempat teratas, atau Kristus menempati tempat teratas dalam keluarga, lalu suami, dan kemudian istri. Suami memimpin keluarga kepada Allah, dan istri memberikan dukungan, dorongan, dan bersama-sama dengan kepala keluarga datang kepada Tuhan. Ini kadang-kadang yang dilupakan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Ada kepala keluarga yang mengatakan dia kepala keluarga tetapi melupakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan, mari kita pribadi lepas pribadi sebagai kepala keluarga, bahkan kedua anak kita yang kita persatukan dalam pernikahan, saudara berdua akan menjadi satu keluarga yang akan menempatkan Kristus sebagai kepala di dalam rumah tangga kalian. Dan masing-masing kalian bertanggung jawab untuk pasangan-pasangan kalian. Bertanggung jawab kepada hal rohani, jasmani, keamanan, kasih, perlindungan, dan segala kebutuhan. Kalian akan mengaturnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, demikianlah singkat kebenaran firman Tuhan. Biar ini jadi bagian dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan bersama, mengingatkan kepada kami semua bahwa kami sebagai keluarga Kristen menjadi keluarga Kristen yang takut akan Allah dan saling mengasihi, menghormati di dalam keluarga. Terpujilah nama-Mu Bapa kami dalam kerajaan surga. Saat ini kami bersama-sama akan menyaksikan peneguhan dan pemberkatan pernikahan kedua anak kami. Berkati kami semua, biarlah acara ini dapat terlaksana hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, demikian firman Tuhan. Selanjutnya kita bersama-sama menyaksikan acara peneguhan dan pemberkatan pernikahan
kedua anak kita yang ada atau duduk di hadapan kita pada saat ini. Kepada kedua mempelai saya persilakan untuk berdiri. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan pernikahan yang kudus. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini menjadi saksi-saksi di dalam pernikahan. Dan di dalam pernikahan ini adalah suatu pernikahan yang suci, yang dimuliakan oleh Allah, di mana Tuhan Yesus pada saat itu juga menghadiri pernikahan di Kana, di tanah Galilea, dan melakukan mukjizatnya yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, karena itu janganlah sebarang seorang memasuki pernikahan dengan tidak mempertimbangkan sebaik-baiknya dan takut akan Tuhan. Dan pada saat ini kedua saudara kita, satu pasang mempelai yang berdiri di hadapan kita akan dinikahkan. Dan saya menjadikan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini menjadi saksi di dalam pernikahan ini. Oleh sebab itu, saudara pengantin laki-laki dan saudara pengantin perempuan, oleh karena saudara-saudara sudah mengerti bahwa Allah yang menetapkan pernikahan ini, apakah saudara-saudara bersedia untuk dinikahkan dalam pernikahan yang kudus ini? Puji Tuhan. Saudara Yuliadi, apakah saudara sekarang mau mengambil perempuan ini menjadi istri saudara yang sah untuk hidup bersama-sama dengan dia dalam pernikahan yang suci dan menurut segala perintah Allah? Apakah saudara mengasihi dia dan mau menghiburkan, menghormati, memeliharakan dia baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dan menyerahkan diri saudara kepadanya saja selama hidup saudara? Terima kasih. Saudara Lodita, apakah saudara sekarang mau mengambil laki-laki ini menjadi suami saudara yang sah untuk hidup bersama-sama dengan dia dalam pernikahan yang suci dan menurut segala perintah? Apakah saudara mengasihi dia dan mau menghiburkan, menghormati, dan memeliharakan dia baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dan menyerahkan diri saudara kepadanya saja selama hidup saudara? Puji Tuhan. Demikian kita sudah mendengar, mereka telah menyatakan siap saling mengasihi, saling menjaga satu dengan yang lain. Selanjutnya kita akan menyaksikan mereka berdua akan memasangkan cincin di jari manis pasangan mereka sebagai tanda kasih mereka, kesungguhan mereka kepada pasangan mereka. Silakan kedua mempelai berhadapan. Mempelai laki-laki akan memasangkan cincin di jari manis tangan kanan mempelai perempuan. Demikian juga cincin merupakan tanda ikatan, dan cincin ini berbentuk lingkaran yang tidak ada tanda ataupun letak putusnya, yang melambangkan satu kekekalan dalam hubungan cinta kasih mereka. Demikian juga terbuat dari emas yang merupakan barang yang berharga dan bernilai tinggi. Demikian juga melambangkan kasih mereka yang sungguh-sungguh, yang bernilai tinggi, yang harus dijaga, harus dirawat. Nah, cincin ini menjadi pengikat mereka berdua di dalam menjalani
keluarga mereka. Demikian juga pengantin wanita akan memasangkan cincin di jari manis tangan kanan pengantin atau mempelai. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan segala sesuatu, yang memberikan segala anugerah dan yang menjadi pohon hidup yang kekal. Kiranya Tuhan akan memberkati kedua pengantin serta memeliharakan perjanjian yang diikrarkan oleh keduanya. Kiranya mereka selalu tinggal dalam damai dan kasih yang sempurna dan menurut segala perintah Tuhan karena Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian setelah mereka memasang masing-masing cincin pernikahan mereka, selanjutnya mereka akan mengucapkan janji pernikahan mereka kepada pasangan mereka masing-masing dari pengantin atau mempelai laki-laki. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, saya Yuliadi menerima engkau Lolinda sebagai istriku yang sah. Saya akan sungguh-sungguh mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan memelihara engkau dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia sampai mau menceraikan kita sesuai dengan ketetapan Allah. Aku berjanji. Saya berjanji dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, saya wanita menerima engkau Yuliadi sebagai suamiku yang sah. Saya akan mengasihimu sungguh-sungguh seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan memelihara engkau dalam keadaan susah dan senang, sakit dan sehat, kaya dan miskin, dan setia kepada engkau sampai mau menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Dengan baik telah masing-masing menyampaikan janji mereka kepada pasangannya. Saudara Yuliadi dan saudara Lolita sudah bersama-sama mengikat janji ke dalam pernikahan di hadapan Allah dan jemaatnya. Saudara-saudara sudah bertekad bulat untuk saling percaya serta membenarkannya dengan berpegangan tangan. Oleh karena itu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan saudara-saudara sebagai suami istri. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya anugerah Tuhan berlimpah bagi saudara-saudara. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai memberkati saudara-saudara sekalian dalam saudara-saudara menjalani kehidupan baik di dalam dunia ini bahkan di dalam surga yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Dan terakhir, pengantin laki-laki atau suami
akan membuka cadar atau kerudung istrinya pada saat ini bisa bersedia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Puji Tuhan, demikian acara peneguhan dan pemberkatan nikah yang telah selesai dan keduanya sah menjadi suami istri. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Firman Tuhan berkata, hai suami-suami, hormatilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami dan tempatkanlah Allah sebagai kepala di dalam rumah tangga kalian berdua. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kegiatan kami pada saat ini. Dan hamba mau berdoa sekali lagi untuk kedua keluarga ini yang telah ditentukan dan pernikahan. Diberkati dan mereka dalam segenap kehidupan mereka. Mulai saat ini bahkan sepanjang umur kehidupan mereka, diberkati dengan sukacita selalu dari Tuhan. Diberkati kedua orang tua mereka, baik yang ada di tepian gua, yang ada di Lombliu. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini. Bahkan keluarga besar mereka di Lombliu, bahkan yang di tepian gua, yang tidak sempat hadir sekalipun dalam nama Yesus. Berkat Tuhan berlimpah. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami berdoa mengucap syukur dan mengakhiri acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, acara hubungan pernikahan telah selesai. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada sekretaris jemaat untuk melanjutkan acara. Kita telah menyaksikan kedua saudara kita yang telah dipersatukan, dan selanjutnya saya akan membacakan surat nikah pada hari ini. Surat nikah nomor 1/2 Romawi datar 10 BPJ datar GKI TB 4 Romawi 2021. Segenap jemaat Gereja Kema Injil Indonesia Jemaat Tepian 2 Daerah Berau, Wilayah Kalimantan Timur menyaksikan pada hari ini Jumat tanggal 23 bulan April tahun 2021 sudah dinikahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pengantin laki-laki Saudara Yuliadi dilahirkan di Berau tanggal 8 Juli tahun 1993. Nama ayah Ibu Dungau dan nama ibu Luhung Usat. Dengan pengantin perempuan Lolita dilahirkan di Batu Majang tanggal 10 Oktober tahun 1993. Nama ayah Tasakno dan nama ibu Bungan L. Pengantin laki-laki Yuliadi, pengantin perempuan Lolita, saksi dari pihak pengantin laki-laki Soliman Dungau, dan saksi dari pihak perempuan Tasek Bayak. Badan pengurus jemaat, gembala atau pendeta yaitu Pendeta Gonen Paul SPH, Sekretaris Jemaat Rostigung SPH. Jadi ini surat nikah yang akan ditandatangani baik oleh kedua pengantin maupun para saksi dan juga Bapak Pendeta. Jadi kepada saksi dan juga Bapak Pendeta kami persilakan untuk mengambil posisi depan, dan kepada kedua pengantin disilakan berdiri.
Baik, terima kasih kepada Bapak, silakan duduk. Juga sebentar. Demikian telah kita saksikan bersama acara penandatanganan surat nikah, dan acara selanjutnya saya serahkan kepada yang lain. Kita telah mengikuti acara dengan baik, dan akhirnya kita dapat menyelesaikan oleh karena pertolongan Tuhan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada panitia. Jika ada pengumuman yang perlu disampaikan, saya persilakan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih waktu ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Lupanang dalam acara peneguhan pernikahan anak baru ini. Jadi dan panitia dan keluarga dan pengantin menyampaikan banyak terima kasih kepada Anak Gembala yang sudah ketiga dalam acara ini bahasanya lepak dan keadaan tiga. Lebih pula pada poin ramai dan kemudian akan longki dan merasa dengan SP3 maupun dalam golongan. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya baru waktu yang kemarin dan tempat menjadi dan bagaimana dalam acara suruh anak dua ini dalam bangan sedang bertahan sampai cepat pun. Baru kali ini bertahan dalam acara pernikahan belum anak yang mungkin jatuh mungkin 120 lebih ya. Baru belum naik tadi. Terima kasih. Jika tahu tempat pertama anak ini dalam acara ini nanti selesai pantau ini keadaan yang selamat dan yang tiga. Jadi dalam kebersamaan tempat bersama dengan anak mau tempat kado dan di sana tempat proyek mohon maaf perhatian yang keluarga setempat duduk tempat lain atau rumah tempat lain. Nah, mohon maaf dari suratan dan mohon maaf karena kekurangan begini, kalau jadi selanjutnya dalam acara dulu bentuknya saya depan ini, saya acara dulu. Jadi kalau bercermin dan panitia maupun keluarga menyiapkan pesan yang akan rumah dia dulu ini. Jadi dok, nah dalam ada beberapa acara ini, kita dulu awal cermin dulu siapkan pesan yang akan rumah dulu ini. Nah, sampaikan kalau poin yang anak yang dapat katai dilosir pakai, dapat katai boleh bantu ini penumpang dan kerja keluarga mengucapkan terima kasih dan selamat jalan lah. Masa dengan tiga hasil yang dapat kumpul dan kata itu ingat dengan tempat boleh jadi atas dialog kala ini kami mengucapkan terima kasih Pak berkati ilmu. Terima kasih. Selanjutnya dari pihak keluarga yang berbahagia pada hari ini, mulai dari kemarin sudah ada acara yang dibuat yang tidak pernah kita sangka-sangka, tetapi itu yang mereka buat untuk memeriahkan acara pernikahan pada hari ini. Dan khusus pada hari ini ada lotre yang hanya dibagikan kepada badan pengurus jemaat. Jadi kemarin itu untuk umum, untuk lansia, dan untuk keluarga dan pemuda. Dan hari ini suatu penghargaan dari keluarga kepada badan pengurus jemaat untuk mencabut lotre. Jadi lotrenya sudah dibagikan kepada badan pengurus jemaat, dan saat ini lotre ini akan dicabut. Siapa yang nomor yang dicabut atau yang keluar, itulah yang berhak menerima hadiah yang telah disiapkan oleh keluarga. Hadiahnya itu ada sebuah lemari ada di belakang. Mengambil lotre, silakan datang cabut lotre. Kalau ada bisa cabut sama teman-teman di belakang. Ada teman-teman. Badan pengurus jemaat.
netizen yang belum ambil nomor? Sudah semua ya? Dua pengantin laki-laki yang akan mencabut, dan saya juga menanyakan tadi apakah Bapak akan ikut undian, dia bilang saya tidak ikut. Berarti netral ya, siapapun nanti nomor siapa yang dicabut, berarti dialah yang beruntung pada siang hari ini. Silakan Pak, jangan dilihat Pak supaya nanti BPT tidak curiga sama kami di depan. Boleh, silakan. Sudah dicabut satu ya. Nomor 021. Ayo. Kita ada sesi foto dulu ya. Kan ini merupakan momen yang spesial buat keluarga dan kedua saudara kita yang ada di hadapan kita. Jadi kita ada sesi foto dulu. Jadi siap-siap kepada keluarga. Saya hanya memberikan kesempatan hanya beberapa saja, dan selebihnya nanti setelah acara selesai, kalau masih mau foto-foto silakan. Siap-siap saudara kandung dari Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, acara kita pada siang hari ini di gereja ini sudah selesai. Jadi untuk kita ketahui bersama seperti yang sudah disampaikan oleh panitia, nanti setelah keluar tempat ini di depan pintu depan ada panitia akan menyediakan ala kadar untuk kita. Jadi nanti kita akan keluar dan akan diserahkan kepada kita masing-masing. Jadi kita tidak akan bersalaman dengan mempelai. Kita hanya cukup seperti ini dari tempat duduk atau berdiri kita masing-masing, menyampaikan ucapan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, kiranya Tuhan memberkati mereka. Seperti itu ya. Jadi jemaat Tuhan silakan berdiri. Sekali lagi kita mengucap syukur akhiri ibadah kita pada siang hari ini, dan doa penutup sekaligus mengucap syukur untuk berkat yang telah disediakan yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Silakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mengakhiri acara kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa di dalam kerajaan surga. Allah yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena anugerah Tuhan kami boleh ada menikmati kehidupan bahkan keselamatan daripada-Mu. Oleh karena berkat-berkat Tuhan sajalah kami boleh ada menikmati bahkan napas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam persekutuan kami pada saat ini. Dari awal, pertengahan, dan kami akan mengakhirinya. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam persekutuan ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap pribadi kami, bahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga yang ada pada saat ini, baik yang ada di tepian gua, yang ada di dalam kebersamaan di tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Dan mungkin ada saudara kami yang pada hari ini
atau besok akan kembali ke kampung mereka masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan, boleh tiba di kampung atau di tempat mereka masing-masing dengan keadaan selamat. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami akan keluar dari tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, berkat Tuhan yang akan kami terima melalui kegiatan atau lewat kegiatan kami pada hari ini. Tuhan jamah sucikan, kuduskan, jadikan kekuatan baru bagi kami semua. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, sebelum kita keluar dari tempat ini, angkatlah tanganmu dan sambutlah berkat dari Allah. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih yang ada di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya menjemput saleh-saleh. Amin. Silakan dulu. Demikianlah acara pemberkatan dan peneguhan pernikahan pada hari ini. Kita terus dukung dalam doa. Kedua, saudara kita telah dipersatukan di dalam pernikahan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, baik dengan berkat jasmani, rohani, dilimpahkan dengan keturunan yang luar biasa. Itu merupakan doa kita bersama bagi mereka. Puji Tuhan. Sekali lagi jemaat silakan berdiri. Kita mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Doa kita